Setelah kuliah di X, banyak yang debat soal Haki Raja tipe baru di chapter 1165. Seriusan, emang ada yang kepikiran kalau ada Haki Raja tipe baru di chapter ini, Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Dan ya, seperti yang ku bilang di awal tadi, aku cukup bertanya-tanya melihat postingan di Twitter, terutama ya dari Warsgen yang mengatakan kalau dia tidak setuju terkait adanya new power dari Haki Raja. Dan di satu sisi lainnya, aku yang membaca postingan dia atau tweet dia tersebut bertanya-tanya, emang ada yang kepikiran soal itu? Maksudku, bukankah sejak Wano Kuni, terutama sejak Kaido versus Luffy, di mana Haki Raja digunakan untuk menyerang secara fisik yang dilapisi pada serangan mereka? Bukankah dari situ saja seharusnya kita tahu kalau Haki Raja sefleksibel itu? Haki Raja bukan sekedar kekuatan untuk menakut-nakuti musuh dengan tatapan intimidasinya. Bahkan bisa dikatakan saat ini Haki Raja ini mirip Busou Haki. Ya, logika aja bro. Haki Raja bisa digunakan dalam pelapisan serangan. Seharusnya bisa pula digunakan untuk bertahan kan? Apalagi kita juga tahu salah satu bentuk pertahanan terkuat itu adalah menyerang. Jadi seperti yang dikatakan oleh Gap, karena sama-sama melapisi dengan Haki Raja, tentu saja keduanya sama-sama ke netral. Jadi sama seperti Busou Haki, tinggal adu kuat saja mana yang paling kuat. Sehingga ya, daripada dibilang sebagai new power dari Haki Raja, ini lebih ke mirip atau layak disebut sebagai penggunaan. Cara penggunaan Haki Raja yang konsepnya sudah diperkenalkan di Aquano. Tapi ya, entah kenapa masih ada yang bilang new varian, new power Haki Raja. Tetapi di sini aku jadi kepikiran hal yang paling menarik. Jika konsep Haki Raja yang pelapisan ini sangat plek-ketiplek dengan Busou Haki, apakah teknik yang digunakan Seng saat itu di Wano Kuni adalah penggunaan Haki Raja berdasarkan konsep Kenbun Haki? Ya, Haki Raja Bluetooth yang dilakukan oleh Seng saat itu, apakah itu termasuk cara kerja Haki Raja menggunakan konsep Kenbun Haki? Dimana ya kita tahu Kenbun Haki tidak perlapisan, tapi Kenbun Haki adalah teknik yang merasakan keberadaan seseorang, bahkan sampai ke tingkat keberadaan orang itu di masa depan dalam beberapa detik. Jadi mungkin ibaratkan sebuah benda, Haki Raja Seng saat di Wano itu ibaratkan sebuah sistem tembak lock. Pertama, Kenbun akan berikan radar keberadaan seseorang. Kedua, Haki Raja adalah sistem lock targetnya yang sekaligus peluru itu sendiri yang langsung menyasar ke orang yang ditargetkan. Dan ya, itu dia dugaanku terkait penggunaan Haki Raja berdasarkan konsep kerjanya, yaitu Busou Haki maupun Kenbun Haki. Dan pertanyaanku sekarang adalah, apakah ini pertanda Sanji bisa Haki Raja? Ayolah, kalian pasti mengerti maksudku bukan? Jika ada teknik penggunaan Haki Raja dengan pelapisan alias konsep Busou Haki, itu adalah hal yang dikuasai Zoro. Lalu jika ada teknik penggunaan Haki Raja dengan konsep Kenbun Haki, harusnya itu keahlian Sanji bukan? Dan kita semua tahu seharusnya Zoro lebih unggul di Busou Haki, sementara Sanji ada di Kenbunnya. Dan jika ingin meningkatkan kemampuan mereka berdua sebagai sayap kanan dan kiri daripada Luffy, harusnya ini adalah mekaniknya bukan? Ini adalah cara Oda yang paling mantap untuk menaikkan level mereka. Dan sekarang jika melihat Zoro menggunakan Haki Raja berkonsep Busou Haki di teknik pedang sebagai pelapisan, pertanyaannya bagaimana dengan Sanji yang menggunakan teknik Haki Raja yang berkonsep Kenbun? Apakah itu sama seperti Seng dengan Haki Raja Bluetooth? Ya, tentu saja tidak ada yang mungkin berpikir seperti itu, dan aku bahkan tidak berekspek seperti itu, karena Sanji itu nomor 4, tidak layak disandingkan dengan Akagami no Sengs. Tapi berbicara nomor 4, ada cover story di mana Sanji sedang bertapa memakai kostum nomor 4, dan di sana Sanji terlihat terganggu tapi dia masih konsen atau masih berada di posisinya. Dan ini menarik, kenapa? Karena aku jadi ingat Oda pernah bilang kalau Sengs mampu membunuh Kenbun seseorang. Apakah salah satu penggunaan Haki Raja dengan konsep
konsep Kenbun Haki mampu merusak Kenbun orang lain. Dan jika emang seperti itu, dan jika pula Sanji menguasai itu, seperti yang kubahas sebelumnya, bahwa pertarungan Sanji dengan Queen, di mana Queen merasa Sanji seolah-olah hilang, itu di momen tersebut Sanji sudah membunuh Kenbunnya Queen. Lalu jika berkaca baru-baru ini, kalian pasti sadar Gaban pada saat pertama kali muncul di depan Summer sama sekali tidak menyadarinya. Jadi di sini kemungkinan ada dua cara penggunaan Haki Raja berdasarkan konsepnya. Ya, yang pertama Haki Raja yang menggunakan konsep Busou Haki, yaitu pelapisan. Di mana cara menggunakan juga ada dua. Pertama, pelapisan saat penyerangan. Kedua, pelapisan pada saat pertahanan. Lalu yang kedua, Haki Raja yang digunakan dengan konsep Kenbun Haki juga ada dua. Pertama, Haki Raja Bluetooth. Yang kedua, pembunuh Kenbun lawan. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian ya, di sini aku juga bertanya-tanya, jika ada Haki Raja yang digunakan dengan konsep Busou Haki dan juga Haki Raja yang digunakan dengan konsep Kenbun Haki, apakah ada penggunaan Haki Raja berdasarkan konsep Haki Raja itu sendiri? Aku tahu ini pertanyaan aneh bahkan bodoh, tapi aku teringat ucapan Gaban yang bilang kepada Luffy saat itu, gunakanlah Haki Raja seefektif mungkin. Nah, itu dia. Apakah Gaban seperti memberikan isyarat penggunaan Haki Raja yang efektif itu bagaimana? Dan apakah penggunaan Haki Raja berdasarkan konsep Haki Raja itu sendiri itu bermaksud menjelaskan penggunaan Haki Raja yang efektif? Ya, entahlah ya, tapi pastinya jika menggunakan Haki Raja dengan konsep Haki Raja itu sendiri, itu pasti berbeda dengan teknik pelapisan Haki Raja maupun Haki Raja Bluetooth-nya Shanks pada waktu itu ya. Ataukah yang disebut sebagai efektif itu menggabungkan kedua teknik konsep tersebut? Yang dengan kata lainnya, all in Haki Raja yang dilakukan oleh Roger dan Gab pada chapter 1165 ini, itu adalah penggunaan Haki Raja yang efektif karena semuanya keluar di sana. Baik penggunaan Haki Raja berdasarkan konsep Busou Haki maupun Kenbun Haki. Jadi di momen ini ya, Onirox benar-benar Kenbunnya telah dibunuh oleh Roger bahkan Gab saat itu, sehingga serangan Roger maupun Gab benar-benar mengenai target pada yang mereka targetkan. Dan ya, bagaimana menurut kalian soal itu? Sesi komentar dari video sebelumnya dari Akhtar. Ya benar, salah satu pertanyaannya adalah siapa yang suruh Roger mencari One Piece. Kalau Luffy dan kawan-kawan cari One Piece karena pengaruh Roger. Nah, Roger yang suruh siapa? Kemungkinan emang Voice of All Things seseorang. Lalu direspon oleh Bang Olive, Roger itu petualang. Dia mau cari pulau terakhir, bukan cari One Piece. Kebetulan di pulau terakhir ada harta karun One Piece. Paham? Paham. Dan sebenarnya bukan itu yang harusnya dipertanyakan. Karena yang jadi pertanyaan seharusnya itu adalah kenapa Roger bisa sadar kalau Pulau Lordstar bukanlah pulau terakhir. Sebab Pulau Lordstar adalah pulau terakhir yang dapat dicapai di Greenland dengan menggunakan log post. Singkatnya, Lordstar itu sudah paling akhir menurut perjalanan Greenland sebelum mereka mengetahui isi Poneglyph. Nah, itu tadi bagaimana seorang Roger bisa curiga kalau Lordstar bukan pulau terakhir. Dan saat ditanya oleh Robin di Sabondi, apakah Roger bisa baca Poneglyph, di sana Relic hanya mengatakan kalau dia bisa mendengar segalanya atau Voice of All Things. Jadi itu tadi kemungkinannya bagaimana Roger bisa sadar kalau Lordstar bukan pulau terakhir itu karena Voice of All Things. Lanjut dari Mas Ali, di sini beliau mengatakan Voice of All Things yang ada di Marijoa itu adalah hakinya Joy Boy yang disimpan pada topi jeraminya Joy Boy yang disimpan oleh Imo. Bukan sosok, tapi haki yang disimpan pada topi jeraminya Joy Boy. Contohnya, hakinya Joy Boy yang disimpan pada tali yang pakai Emmet di saat perang Egghead untuk mengusir para Gorosei. Jadi kesimpulannya, Voice of All Things yang ada di Marijoa itu sumbernya dari topi jerami, bukan sesosok. Yap, sebagai konteks pada video sebelumnya, secara singkat kita cukup curiga bagaimana Emmet datang ke Marijoa dan juga Rox yang datang ke Marijoa itu alasannya apa.
Tidak mungkin karena iseng, dan kita curiga itu karena ada voice acting yang memanggil mereka untuk pergi ke sana. Nah, pertanyaannya di sini adalah sumbernya dari siapa? Karena kita pernah mendengar dari NPC di Marijoa ada yang disebut sebagai Phantom Room di Marijoa tersebut. Nah, aku curiga apakah ada sesosok di ruangan tersebut yang mengeluarkan voice acting yang direspon oleh Emmet dan juga Rox untuk datang ke Marijoa. Namun Mas Ali di sini menyamakannya dengan kekuatan haki raja yang disimpan di dalam suatu benda. Apakah topi jerami ini adalah media voice of all thing yang ditinggalkan oleh Joy Boy? Dan ya, bagaimana menurut kalian soal itu?